Melihara lisan. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, sejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya pada janji-janji yang disampaikan. Misalnya, melalui lisan para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau suhuf sahifah, saat kini masih banyak dijumpai manusia-manusia beriman dengan segala plus minusnya. Karena itu, kita semua termasuk sebagai pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh menuntut ilmu. Meskipun di sekitar kalian muncul berbagai macam berita dan informasi negatif tentang kondisi negara dan dunia yang semakin mengkhawatirkan akibat problema yang semakin menumpuk. Berlandaskan paparan tersebut, lidah dan lisan kita harus tetap dijaga dengan baik. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 70-71. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka, serta senang dan susah, hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yakni yauma tashhadu alaihim sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur juz ke-24 ayat 24. Ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka, maka anggota tubuhnya menjadi saksi. Lidah, lisan, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa saja yang mereka lakukan, sehingga ia tidak bisa berdalih lagi, dan ia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat lain, khususnya di Quran Surat Yasin, lisan dan mulut akan dikunci. Termasuk diingatkan juga bahwa lisan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berbicara juga atas karunia-Nya, lalu kenapa disalahgunakan? Perhatikan isi kandungan Quran Surat Fussilat 41 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Yasin 36 ayat 65. Al-yawma qaitimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia
pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar, sehingga diri sendiri terselamatkan, apalagi pihak lain. Al-yawma tahkimu ala afwahihim wa tukallamuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal: fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Mari kita pahami kenapa itu terjadi. Lisan yang tidak terjaga menghasilkan fitnah. Mendengar kata fitnah saja kalian sudah geleng-geleng kepala. Betapa ngerinya akibat fitnah tersebut. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti disiksa di akhirat seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah. Sedangkan makna fitnah yang dipahami masyarakat di Indonesia berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah adalah yang dipahami masyarakat Indonesia, yakni merupakan komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu. Lidah yang kasar dan tajam pasti melukai batin dan sulit disembuhkan. Sebaliknya, boleh jadi satu pujian akan mengangkat rasa percaya diri dan tumbuh kembang seseorang. Jadi, berapa pelit memberikan pujian? Apakah rugi? Selanjutnya, melalui lidah yang tidak tertata juga muncul ghibah. Lihat isi kandungan Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 12, termasuk buhtan. Keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah, sekali lagi, sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lidah dan lisan. Berikutnya ada hadis yang menambah pemahaman kita tentang ketiga istilah tersebut, yaitu artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disuainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Petunjuk menjaga lisan. Berikut ini ada beberapa petunjuk Islam dalam penggunaan lisan yaitu antara lain menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, janganlah berkata kasar dan jauhilah melakukan celaan dan melaknat orang lain di belakangnya.
Yang terakhir, janganlah Anda menjawab panggilan orang tua dengan kasar. Jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun.